Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, semoga firman-Mu selalu ada dalam hati kami dan kami bisa renungkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama saja Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Suling 23 Juni 2022. Bahaya kedengkian. Bacaan Alkitab 1 Samuel 18 ayat 1-30. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. 1 Samuel 1 ayat 9. Kata dengki memiliki makna yang negatif. Dengki adalah perasaan tidak senang melihat orang lain lebih hebat dari dirinya. Perasaan dengki biasanya timbul dari hati yang sudah tercemar atau terbakar oleh rasa cemburu. Karenanya, seorang yang mendengki akan merasa kurang senang melihat orang lain beruntung, syirik, curiga karena iri hati, atau perasaan iri hati terhadap seseorang yang memiliki sesuatu yang tidak kita miliki. Sering kita jumpai dalam kehidupan ini, ada banyak kasus kriminalitas terjadi atau orang nekat melakukan perbuatan jahat terhadap orang lain karena hatinya penuh dengan kedengkian. Dalam teks bacaan kita hari ini dikisahkan Raja Saul sulit menerima kenyataan ketika dirinya dibandingkan dengan Daud. Puji-pujian para wanita yang mengagungkan Daud lebih hebat dibanding dirinya sangat membakar emosi sehingga timbul kedengkian di hati Saul terhadap Daud. Kekuasaan, ketenaran, dan pujian telah membutakan mata hati Saul. Sulit bagi Saul untuk mengakui bahwa ada orang lain yang bisa mengungguli dirinya. Saul membiarkan kedengkian bertumbuh subur dalam hatinya. Akibatnya, roh jahat menguasai dan mempengaruhi dirinya untuk berusaha membunuh Daud. Saul berusaha menghalalkan segala cara untuk menghancurkan hidup Daud. Saul berupaya membunuh Daud dengan melemparkan tombak ke arah Daud ketika Daud sedang main kecapi ayat 10-11. Saul juga mengangkat Daud menjadi kepala pasukan 1000 sehingga ia harus berada di barisan paling depan dalam perang dengan tujuan agar terbunuhnya dalam pertempuran. Namun, semua usaha Saul untuk membunuh Daud gagal karena Tuhan menyertai Daud. Bahkan, karena kedengkian terhadap Daud, Tuhan tidak berkenan atas hidup Saul. Dalam perjalanan hidup ini, kita bisa saja mengalami situasi seperti Saul. Kita mungkin akan bertemu dengan orang yang memiliki kepandaian atau kehidupan yang lebih berhasil. Karena itu, kita perlu harus menjaga hati untuk tidak tercemar. Jangan biarkan dengki bertumbuh subur sehingga menjadi jalan masuk bagi si jahat untuk menguasai hati kita. Belajar untuk berani mengakui kelebihan orang lain dan menerima agar Tuhan memberi kekuasaan yang memampukan kita untuk bisa menjaga hati kita. Hati tetap memiliki kerendahan hati. Mintalah senantiasa kepada Tuhan kemampuan untuk menjaga hati tetap murni dan kudus. Pokok doa, berdoa bagi WRB, pimpinan, dan karyawan senantiasa dalam berkat pemeliharaan Tuhan dan terus dipakai Tuhan dalam pelayanan. Sekian renungan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati.